Coba calik main jari ya bang. Hah? Jari bang dia calik. Jari, oke. Jari manis bang yang mah. Jari manis kan kok? Bisa tuh jari sih namanya dia bang. Betul? Soalnya manis lah semua bang. Oh. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Seperti biasa, kita akan kedatangan seorang tamu-tamu inspiratif dari Ranah Minang selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kama-kama, kita akan mengulas bahas perjalanan hidup seorang tokoh inspiratif dari Ranah Minang ko. Nah, kita kenalkan saja siapakah gerangan. Nah, Reno Mayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ya. Reno Mayang ya namanya. Reno Mayang Sari. Reno Mayang Sari. Oke, panggilannya Mayang. Nah, Mayang. Kau bagi dun sana-sana yang acok main sosial media kok ala familiar wajahnya. Karena setelah warawiri ya. Apalagi konten sama Dario, Garunda, Mayang. Oke, Mayang setelah panggilan apa anak? Mayang selama. Nggak usah Boni nak. Mayang kan kini adalah seorang bisa disebut selebgram dan influencer. Nah, sebelum terjun bebas kamari Mayang emang adukah maksudnya jelek situ tuh niolo lah kayak gitu tuh gitu. Ada cita-cita nak sebelumnya? Dulu waktu kuliah dulu. Waktu kuliah? Iya, waktu kuliah tuh dulu emang ada cita-cita saya lo jadi artis kok mah kayak gitu. Itu tuh karena melihat seseorang atau gimana? Lihat orang di Instagram aja bang. Di Instagram, oke. Dulu tuh waktu kuliah lihat konten orang yang ngegombal-gombal dulu tuh bang. Yang mana tuh? Ada dulu waktu 2018, 2019 orang gombal-gombal tuh ingin coba gombal-gombalan gitu. Oh, yang itu ya? Kayak lawakan-lawakan yang ada di TV mah. Mundur dikit dong. Ya, cantiknya gitu. Kelewatan kayak gitu ya. Tapi ini versi Mayang yang gombal cowok ya itu. Oh, nyolo lah gombal aja. Masih ada enggak peluru-peluru lamu tuh? Contoh kayak apa tuh? Kayak apa ya bang? Beda bang sama jam 2 balik apa? Beda wak sama jam 2 ya. Jam 2 tagak sih katanya itu. Kalau jam 2 balik tuh kan kesiangan. Oke. Kalau abang tuh kesayangan. Oh, jedak jeduk. Oke. Boleh. Mayang. Berarti kan awalnya karena mencari konten-konten di Instagram gitu ya. Jadi waktu itu kayak gombalan-gombalan. Jadi Mayang pengen lah bikin konten kayak gitu. Iya. Nah, awalnya langsung bikin konten kah atau ada orang ngajak dulu tebak? Waktu langsung bikin konten aja bang. Langsung bikin konten di kampus dulu kan bikin konten. Di kampus jokon kawan. Dosen nggak pernah main gombalan dulu. Dosen di gombalan. Itu langsung nilai itu. Iya serius. Dosen di gombalan. Dosen tuh kawan-kawan di kampus. Di gombalan. Itu tuh masuk ke konten. Iya, masuk ke konten. Dulu kan cuma di Instagram aja dulu. Oke. Dari situ langsung nanya. Langsung ada yang nge-repost, tuh banyak yang nge-repost gitu. Banyak repost, akhirnya nanya lah followers. Oke. Tunggu dulu. Awal-awal Mayang sebelum konten kayak gitu tuh, followers Mayang berapa? 2000 lah banyak loh. Itu lah banyak loh. Itu dulu apa bang yang Gadi Minang kayak nge-repost gitu dulu bang, foto-foto di repost. Foto-foto cantik di wisata gitu wisata. Di repost. Akhirnya mulai ngonten yang video lah. Iya. Oke, siap. Tapi dari ketek emang lah apa tanda-tanda yang akan menjadi Kodens akan jadi seorang entertain itu kalau nggak kayak nggak ada tanda-tanda dari lahir gitu kan.
Atau misalnya dari ketika suka mencari nonton sinetron, nonton telenovela, enggak ada deh. Nah, dulu waktu ketek dulu nonton terus Bang banyak main di luar. Oh, dari ketika lah palala ya. Lala dari dulu. Oh, berarti hobinya jalan-jalan sunah ketek. Nah, Emang jalan-jalan tarik Bang. jalan-jalan. Oh, tapi cocok sih sama konten-konten awal Mayang yang foto-foto tapi wisata Iya. kan. Itu masih ada hubungannya lah. Mm. Dan Gang Gombal kok dari mana bakatnya kok? Ini kan kayak kayak gitu tuh kan butuh sebuah bakat. Iya. Bukan hanya tiba-tiba kok lawakan orang wah ambil kan bukan gitu. Itu dari bakat dari satu dari ayah. Nggak ada Bang, spontan saja li orang tuh Umumi langsung saya pengen. spontan Iya. umumi saya. Berarti kan ada bakat itu. Dulu sih Bang, kini kurang emang. Betul. Lah kurang sih gini lah. Lah kurang segini lah. Di kaluan mali ya kan, mau tahu ada yang teragak di gombalan Mayang kan. Nah, setelah itu Mayang buat konten video yang gombal-gombalan kayak gitu. Setelah itu kencang nih followernya itu. Lumayan waktu itu dulu. Lumayan dari yang 3.000 tadi baru jadinya tuh. 5.000. Oh iya kencang naiknya. Cewek kok mudah mana naik followers? Awak lah dari tahun awal-awal Instagram membuat akun kan seperti ini baru gitu 10 ribuan. Yang suka follow tuh kan cowok Bang. Cewek kan biasanya mencari, saya pindah di follow gitu Bang, kebanyakan. Cewek-cewek follow awak. Kayak gitu cewek ya. Buat akun banyak-banyak tapi Cuman jarang mau cali-cali follow orang saya. ya. Nanti akun sebananya, nanti lagi akun tok kepo-kepo. Nanti lagi akun tok stalking mantan. Iya enggak? Kebanyakan nggak sih Bang? Kebanyakan. Oke. Nah, waktu itu Mayang mulailah ngonten surang ya awalnya, ngonten surang. Saya tuh ajak kawan-kawan. Alun ada ngajak kawan-kawan make konten tuh ya Bang. Oke. Cuman make konten itu terus tamat kuliah baru ikut ke Garundang. Tamat kuliah tahun berapa? 2019, akhir 2019. Oh, berarti sebelum pandemi ya. Iya. Oke. Berarti 2019 itu mulai ikut Garundangnya atau dari Yonya? Ikut Garundangnya dulu. Oh, emang Garundang duluan Iya. dari awal. Oke. Ikut Garundang tuh di seleksi lo. Enggak sih. Nggak di casting dulu gitu ya. Coba lu gitu Bang. Nah, berarti dari awal tuh langsung ke Garundangnya. Iya. Oke, jadi talent ceweknya lah Iya. ya. Kayaknya tim Garundang sampai kini masih. Masih. Mayang berarti tinggal di Solo berarti? Tinggal di Solo. Orang Solo. Orang Solo asli. Oke, orang Solo ya. Cobalah bahasa Solo. Kita harus menjaga keaslian bahasa daerah kita semua. Betul, harus bangga. Karena awak salut sama konten-konten kayak Garundang, Dario dan yang membawa unsur daerah tuh. Karena itu yang orang rindukan. Konten-kontenan bahasa Minang yang standar-standar jarang nanya. Tapi kalau pakai bahasa daerah itu rata-rata boom tuh. Dario dengan bahasa Solonya sama Mayang temu tim Garundang kan. Terus yang di Poikumbu ada ni Angel kan. Yang kayak gitu yang imai dengan bahasa agamnya. Itu yang sangat-sangat disukai orang kayaknya. Dan Mayang di konten tuh pakai bahasa Solo loh. Iya. Iya ya. Coba lah sekete bahasa Solo. Apa yang aneh dari bahasa Solo sih? Agak lebih badatuh-datuh Foto itu. datuh ya, Iya. datuh. 100-200 betih. Iya. Coba yang logat Mayangnya. Nyuka madu, kayak gitu Bang. Oh, pakai du. Kayak du. Itu kan sama-sama yang sama Buki berarti ya? Iya. Kan Oh. masih sama-sama bahasa tuh Sama dialek, Iya, dialek yang dialek. sama. Oh. Oke. Mayang. Nah, Mayang berarti konten Mayang kini itu kan di Garundang, oke Iya. kan beda onggonya tuh. Yang di konten pribadi Mayang sendiri, Kini memang lebih itu Bang sibuk. Paling kalau ada endorse gitu Bang. oke. Kalau ada endorse. Iya. Kalau di luar itu apa lebih ke genre Mayang? Kini lebih ke itu Bang, lagi buka usaha kini Bang. Buka usaha Mayang Iya. gini. Apa tuh? Hijab, jualan hijab. Jalan hijab. Iya. Wih, Masya Allah. Pikiran lah. Mungkin tidak cuma Mayang.
banyak artis lain, selebgram lain yang ketika followersnya lah banyak, itu tuh emang dimanfaatkan untuk bisnis, Iya. dimonetize lah istilah cewek orang. Entah itu untuk dengan endorse-nya kah, entah itu dengan buka usaha, dengan nama besarnya, jual produk-produknya, Iya. kayak gitu ya. Iko alah mulai, Mulai. itu dengan brand surang. Iya. Apa nama brandnya? Mbak M hijab. Baem. Iya. Wah, nggak loh. Awak pertama tahu Mayang tuh nama akunnya Mayang Baem. Iya. Baem kok apa sih? Mbak M tuh banyak orang nanya tuh Mama. Nah, Mbak M. wak masuk dari satu dari namanya. Mbak M tuh artinya singkatan nama keluarga, Bang. Oke. B itu nama apa? A itu nama mama, E2-nya tuh nama kakak, M-nya nama Mayang. Oh, Baem. berarti berdua orang sana. Ya, Oke. Oh, kayak itu singkatannya. singkatan cuman Baem, itu. B nama Pak, A nama Mama, E nama kakak, M nama Mayang. Ya. Oh, artinya 4 jagoan. 5, Bang. E2. Oh, E-nya 2, 3 baru sana. Iya, 3. Oke, siap-siap. Nah, itu dah. Mungkin kawan-kawan di rumah penasaran kok pada waktu itu cerita saya kan. Mungkin kawan-kawan kayak apa sih Mayang di konten-konten. Nah, kita coba lihat. Kita lah punya VT-nya. Iya. Kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Aduh, kesalahan teknis maklum. Semua manusia punya kesalahan. Kok kawan-kawan penasaran kok? Cuma awak tahan seketik dulu. Nah, Mayang. Iya. Baem, double E berarti. E-nya double. B ko nama ya. A nama mama. Mama yang E duo kok kakak berdua. Kakak kedua-duanya. Kakak kedua. Berarti Mayang nak bungsu. Iya, bungsu. Oh, biasanya ya, biasa. Nantaralah nak bungsu kok kan gak manjo. Mayang termasuk anak bungsu dan manjo kah atau anak bungsu yang fighter gitu? Dulu mungkin manjo, Bang. Dulu Ya, waktu manjo. ketek mungkin manjo. Oke, Tapi kini kok alah nak manjo mungkin lah Bang. alah mulai berpikir buka usaha Iya. macamnya. Itu buktinya ketidakmanjaannya. Nah, Iya. nah Mayang, Mbak kok bisnis hijab? Kan memang sehari pakai hijab, Oke. bikin video pakai hijab, kama-kama pakai hijab. Jadi setiap main pakai hijab tuh pasti orang nanya, Mm-mm. Kak, hijabnya encak mah beli di mah, iko di mah. Oke. Kebanyakan orang nanya kayak gitu. Minta spill ya. Ya spill dong Kak. Jangan lupa cek etalase sekian. Iya. Berarti di Mayang kok karena orang banyak tanya kayak gitu, Mayang buat brand surang. Iya. Oke. Itu Baem tadi Baem merek ya. hijab tadi kan Baem orang hijab. taunya Mayang Baem gitu. Hmm. Jadi udah Baem hijab aja dibikin. Oke, bisa jadi nama bisnis keluarga Iya. jadi. Baem hijab itu pasarnya apa? Maksudnya anak-anak muda kah atau bunda-bunda? Anak-anak muda, bunda-bunda juga banyak yang nanya, Bang. Oke. Juga banyak yang beli. Lah iya, penjualannya. Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar, Bang. Itu dimulai dari Cuman di Instagram. di Instagram saja. Oke. Mulai merintisnya Baru kok, Bang. baru. Soalnya dari waktu kuliah lah pengen buka usaha hijab sama kawan. Mm-mm. Waktu kuliah kan Sabtu Minggu tuh libur. Oke. Langsung cari hijab tuh ke Buki. Oke. Itu jual di kampus. Dia jual di kampus sama kawan berdua. Oh. Itu lah oke. punya kesibukan masing-masing lah. Sibuk yang lain ada mapan jilbab tuh lah, Bang. Oke. Kini tapi kile ya udahlah buka usaha hijabnya lalu gitu. Oke. Akhirnya setelah terpisah dengan teman yang usaha hijab tadi kok sempat terhenti ya. Akhirnya diulang balik usaha hijab. Iya. Berarti rencak lah bisnis hijab ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Weekendnya gitu sih. Di Sumbar, pramunya orang Minang ya, mayoritas orang Minang. Yang kedua mayoritas orang Muslim. Dan kini mayoritas cewek-cewek di Sumbar kok, cewek-cewek di Minang berhijab saja. Iya. Ya kan? Tapi encak sih perubahan kini kok. Dengan style semacamnya kan. Tapi banyak
anak-anak Minang kok pakai hijab gitu. Nah itu dah kita putarlah Viti tadi lihat. Kok makin penasarannya kan kau di rumah kan. Oke, ini sana sadonyo kita putar Viti berikut ini. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this Mak jadi Bang Godok nak. Bang pasti habis sekolah langsung pulang tuh lalu. Mayang sudah dari Siko mah. Pulang tuh memikin abang bilo lah bisa bersobok le. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Godok sih karena gombalan ya. Maaf tadi ini namanya emang Godok. Iya, ya? Bang Godok. Bang Godok. Bang Godok. Siapa aslinya? Rido. Bang Redo, panggilannya Godok aja. Godok aja. Itu salah satu seleptok juga. Itu hampir setiap scroll TikTok tuh muncul taruhnya tuh. Bang Godok tadi. Iya. Lainnya live. Sampai tengah malam jam 2 malam ada aja baru. Ya emang keren sih. Mayang ada juga live. Live di TikTok jarang sih. Jarang ya. Ya. Lebih fokus kama Mayang Instagram atau TikTok? Dua-duanya fokus ke Bang. Oh, dua-duanya Iya. mirror berarti. Iya. Apa yang diposting di TikTok posting di IG. Iya. Oke. Nah, berarti setiap ambil konten posting di IG, posting di TikTok dengan konten yang sama. Oke. Dan yang kayak tadi tuh sebelum yang gombal-gombal tadi itu ada VT-nya yang apa tuh ganti-ganti gitu. Oh, yang make up. tuh. Itu Mayang ada ambil job make up kah atau Mbak? Dulu di make upan, ada job make up dulu. Oke, jadi model. Iya, jadi model. Jadi model untuk MUA Iya. gitu. Oke. Nah, itu di tahun berapa? Tahun patang kalau nggak salah. Tahun Batak. Oh, berarti Allah jadi ya istilahnya kok jadi content creator, jadi Iya. selebgram tujuh ya. Iya. Oke. Dan waktu itu dapet job untuk model make up. Berapa sih biasanya? Kisaran. Parah ya Bang ya. Cukui lah tuh. Cukui. Nggak, kan cukui orang kan beda-beda. Nggak, biasanya mah tahu ada MUA kan, wah ini pakai Mayang lah. Nggak, biasanya bara sih pasarannya. Memang itu Bang, kalau ada orang yang niu apa memang jarang ngambil tuh ya Bang. Oke. Emang jarang dak lah ada yang makai untuk model, emang nggak di tuan emang diperuntukkan untuk model make up gitu. Kalau ada udah silakan gitu sih. Oke, bukan difokuskan Iya, mana. nak fokus. Oke, kuado yes ya. Nah, itu model make up iyo tadi ada juga yang di VT-nya di beberapa sampai kayak cafe gitu. Itu iklan kah atau Iklan. Oh, iklan. Termasuk iklan Bang kalau Bang, kalau Mang endorse Mm-mm. palingan Mayang yang misalnya seakan-akan itu punya Mayang gitu. Jadi kan orang ke situ lah. Yang Bali itulah kayak gitulah Bang. Wah, di situ lah ada Mayangnya. Dia tariknya. Iya, Oke. Dan di situ ada beberapa video Mayang yang video yang terakhir sama Godok tuh itu konten di Garundang kah atau emang konten pribadi dari Mayang? Konten pribadi Mayang aja dulu. Konten pribadi Mayang Iya. tuh. Itu videonya kan landscape tuh. Landscape itu di YouTube. Anak di Mayang ngepostnya dulu di Instagram. Oh, di Instagram, tapi waktu masih zaman-zaman videonya masih landscape ya. Ya emang ngambil sama kamera dulu waktu itu. Sama HP lah. Oke, itu masih zaman-zamannya gombal-gombal Iya. dulu ya. Nah, kini berarti Mayang aduh bisnis hijab dan konten-konten lain juga ya. Kalau disuruh milih kayak gini kok, disuruh milih misalnya Manggaleh atau konten?
Kalau kini kan konten masih jalan, kalau menggalih tuh waktu senggang kayak itu Bang. Oke, kontenku tetap jalan. Jalan. Kalau menggalih. Kalau menggalih tetap juga gitu Bang. Oke, karena bisa berjalan berduaan Iya, ya. karena nggak ada pekerjaan tetap gitu kan. Jadi ya udah fokus, kalau mau nih fokus di hijab, hariku hijab saya bisa disenggang-senggangan gitu sih. Oke, berjalan berdampingan. Iya. Oke, keren. Nah itu udah mayangku, aduh pesan-pesan dari TVRI yang kelewat lah. Kok penting juga. Oke, dan sana sadanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Mbak Desbi Sugari dan bintang tamu kita sang cantik kucing Reno Mayangsari. Itu Reno Mayangsari itu emang pas zaman kayaknya lah ya tuh sedang-sedang hitsnya Mayangsari kayaknya. Iya enggak? Tahun 97 iya tuh. Iya. Iya. 97 tuh ya sedang hits banget tuh Mayangsari. Ini penyanyi kan. Oke, kembali lagi ke topik lah. Mayang kan kini ngonten samu gerundang. Nah itu biasanya barakali sih dalam sebulan ngonten. Dalam sebulan 3 kali sehari. Dalam sebulan tuh tiga kali syuting ya. Iya, 3 kali syuting. Syuting itu untuk berapa episode biasanya itu? Kalau bisa dalam sehari itu dapat 2 episode gitu. Oke, dirapel ya. Iya, dirapel. Dirapel. Yang cak itu soalnya untuk bertemu itu kan susah kalau biasanya tim ya. Kalau tim kan bosobok tuh susah. Jadi ketika bosobok tuh langsung banyak-banyak di stok ya. Apalagi di anggota tuh punya kesibukan masing-masing lah. Mayang dengan bisnisnya, dari akun pribadinya, Maipin, Godok ya kan. Keren sih kalian semuanya. Secara grup kompak, secara pribadi oke gitu. Saya oke akun pribadinya masing-masing oke gitu. Oke, Mayang. Kini kok Mayang apa sih yang Mayang yang waktu dulu waktu ketek-ketek dulu Mayang pengen jadi ko lah. Tapi kini ko belum terwujud tapi pengen diwujudkan. Ada enggak? Dulu waktu ketek tuh pengen jadi kowat mau. Kuat kok apa? Tentara cewek. Iya. Oke, aku sorry Wak baru tahu istilah tuh kowat ya. Iya. Oke, kok jadi tentara cewek dan sampai bila mimpi itu terhenti. Pas lah waktu SMA kok nak tinggi-tinggi deh Bang. Nak udahlah berhentilah apalah itu Bang. Ketika tinggi badan nak memadai. Ayo, deh dah stop selan salah berangan-angan tuh menjadi itu deh Bang. Emang berapa sih minimalnya? Maksimal minimal. Yang kuat tuh 160. 160 minimal. Oke, siap. Masih banyak sih kotak-kotak yang lain yang bisa diisi. Nah, harus jadi itu ya. Yang penting berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Oke. Mayang, ngomong-ngomong berguna bagi masyarakat ya. Yang Mayang lakukan kok menurut awak itu adalah sebuah, dan influencer lain pun menurut awak adalah sesuatu hal yang mereka lakukan untuk pengabdian masyarakat. Entah itu mereka dibayar atau tidak. Ya karena ini menginfluence orang, mempengaruhi orang. Entah itu dari model hijabnya. Wakenya yang tadinya yang bah hijab yang muslim menceli Mayang bah hijab rancak aja baca. Akhirnya terinfluence kan. Yang tadinya menceli biasanya wanita ko dalam tanda kutip hanya melakukan beberapa hal, hanya boleh melakukan beberapa hal dalam tanda kutip ya, dapur sumur kastil bla bla bla. Kini ternyata banyak loh wanita-wanita hebat di Sumbar dan di dunia ini yang bisa memperlihatkan kebolehannya. Wanita juga bisa gini, bisa banyak hal juga seperti yang dilakukan oleh cowok, walaupun tidak akan mungkin bisa menyamai semua pekerjaan cowok lah ya, karena ada beberapa hal kayak Mamil Onato mungkin bisa, kalau banyak cewek yang bisa. Banyak aja cewek yang bisa kan. Jadi kan bisa memperlihatkan kayak gitu kan. Ternyata wanita bisa juga melakukan banyak hal. Dan itu kan satu menginfluence masyarakat, mempengaruhi masyarakat. Dan terkungkung mana maksudnya
bisa loh dilakukan oleh wanita. Iya. Nggak harus mengandalkan semuanya pada laki-laki. Cie. Hidup wanita. Hidup wanita. Tanpa wanita saya tidak lahir. Oke. Nah, menurut Mayang, ngonten tuh mana seru daripada kehidupan Mayang sebelumnya sih? Hampir sama sih bang, kan kehidupan biasanya kok di kontenan kayak gitu. Oke, nah maksudnya sebelum konten kan, sebelum terjun ke konten, sebelumnya kan mungkin Mayang seperti wanita-wanita lainnya gitu. Sekarang kini aduh mengonten-kontennya, menurut Mayang mbak sih bedanya? Mungkin bedanya tuh lebih ke sibuk konten dari yang biasanya Wak, cuman biasa saya melakukan hal seperti biasa yang dilakukan orang saya gini, lebih ada memikirkan ide untuk membuat konten ayo supaya orang tuh mencari apa Wak, kayak gitu, supaya orang lebih tahu juga Wak, gitu. Oke. Memikirkan ide-ide palingan yang itu memang. Nah, kendala apa sih kayak dalam konten yang Mayang temui saja kok? Ide tadi ya bang, emang Ide, ya. Pak cara orang menarik mencari apa video awak gitu bang. Oke. Susah loh bang bikin ayo kayak ikon caknya ya, kayak ikon nak loncak doh kayak gitu bang, agak susah jadi. Menimbang lah ada ide mau menimbang lah ya kan. Iya. Kok suku ndak orang ya. Kebanyakan orang meniru itu mah caknya lah siap maupun itu dibuat lo video kayak itu jadi oh ya nak menciptakan suatu hal yang baru tuh kan susah ya bang tuh. Yang Betul sih. yang baru yang dia buat lagi. Orang lado sadolahnya. Orang ada salahnya. Tapi giko sih bener ya, Wak. Sesuatu yang baru tuh kini, yang benar-benar baru tuh kini bisa dikatakan tidak ada. Pendapat Iya, pribadi ya. Karena semuanya itu adalah pengulangan, repetisi dan penambahan. Ya kan? Iya. Dulu mungkin ada pencipta kamera lah. Kini kok di HP ada juga kamera. Itu kan meniru yang lama tapi diinovasikan. Iya. Nah menurut Ewa sih yang sebenarnya baru itu emang nggak ada lah ya. Yang ada hanya pengulangan yang sudah ada, kita tambahkan bumbu-bumbunya gitu. Karena apalagi konten relate. Kita bikin konten yang relate oleh seluruh masyarakat. Yang aduh maksudnya iya ya dia pernah lo kayak gitu. Iya. Kan yang bikin kayak gitu kan gak cuma Wak, karena semua orang merasakannya gitu kan. Menurut Wak sih oke sih. Yang penting pengemasannya lah. Nah, kalau Mayang kan tadi bikin ide. Manteknya Mayang Jo merekamnya. Iya, kadang ada yang dari tim Garunda ngetekan Oke. Untuk edit kadang yang bisa ngedit seorang. bisa. Oke. Keren ya. Jarang-jarang juga sih sebenarnya cewek yang edit. Rata-rata kayak awak jo tim-tim awak rata-rata yang kameramen sama editor tuh cowok sadanya. Oke, Mayang ngedit seorang. Yang edit Itu di handphone atau di komputer? di handphone nih. Di handphone. Capcut ya? Ya, capcut, Oke. VN. VN ya. InShot ya. Iya. Nah, itu Mayang edit seorang. Itu biasanya Mayang butuh waktu berapa lama sih ngedit-ngedit tuh? Mengedit itu sewantanya, Bang. Serius? Iya, cuman mengumpan deh. Edit bila edit ya kayak itu tuh agak barek, Bang. Oh, mood ya. Mood Oh, itu tuh tadi. barek, Bang. Betul sih. Mengedit santai ya, Bang. Mengiko dalam berapa mungkin sejam kurang lah udah siap, Bang. Sejam kurang lah siap Iya. cek video ya. Oke, itu cukup cepat loh. Apalagi seorang wanita. Kalau awak ngedit tuh yang paling susah tuh adalah ketika footage banyak, videoku banyak ya, dengan berbagai angle. Yang paling lama itu lah memilih video yang akan dimasukkan. Iya enggak? Itu cek, Bang. Iya kan? Emang susah. Yang diambil itu misal ampe atau 3, cuman yang diambil tuh banyak. Yang Iya. dipilih cuma 3. Ya dipilih cuma ayo dari C video yang akan jadi Bikoko dengan video durasi cuma 1 menit. Footage wak banyak kok. Iya. Maka dimasukkan ke memilih. Saya memilih tuh yang belamu cek lain asonnya ya. Iya. Iya, Kalau nah. main apa, Bang? Main bikin soundnya lo. Oke. Bikin soundnya dah. Siap soundnya baru edit.
Oh, berarti Mayang sound duluan. Iya, mencari sound yang cocok ya teman. Atau nak beko sound paling terakhir mana? Siap diedit, mana beko sesuaikan sound tuh dulu bang. Oke. Nah, ya yang kayak Wak Kecil tadi gitu, emang susahnya itu kadang edit tuh santai. Iya, santai. Yang lama aku memilih soundnya, apalagi yang video-video lucu kan ada sound effect-nya kan, misalnya tetak tus, diletaknya, pilih-pilih segala macamnya. Lalu lagi teks lah kan. Mayang video Mayang pakai teks cuy. Enggak bang. Enggak ya? Oke. Itu berarti Mayang sekitar 1 jaman udah selesai. Tergantung bang videonya itu seperti A gitu. Oke. Kalau cuman video yang kayak santai editnya. Tapi kalau ya emang untuk di yang lain atau apa, emang tuh ada tukang editnya Oke. di tim. Berarti Mayang ada tim. Tim yang di Gerundang yang Tim Gerundang menolong membean my edit aneh. Oke. Nah, kalau bicara tentang tadi kan ada yang diambean semacamnya. Kalau misalnya ada endorse gitu, Mayang be surang kah atau pakai tim? Surang lah bang. Tapi ajak misal sama kawan kalau kawan yang videoan, aku tinggal edit saya di rumah. Oke. Berarti ada beberapa yang paise dua-dua kawan, kawan tukang tag kan. Iya. Biko Mayang yang edit masang serang. Oke, kayak yang di kafe-kafe tadi. Itu abang tuh yang mapan bang yang videoan surang. Orang yang punya kafe tuh ya. Oh, lama lah. Lah hilang lo biaya kameramen. Iya kan? Edit surang lo kan? Nah, lah hilang lo biaya editor sih. Tapi kan bayarnya tetap panuan. Nah, aku biayanya lah sekalian jo talent awak, jo kameramen awak, edit awak, posting awak lo. Posting lo lebihan salah. Postingnya di Instagram yo lo, TikTok yo lo bang ya kan. Berapa sih biasanya kisarannya? Kalau boleh tahu lah. Kalau nggak boleh tahu nggak masalah. Murah ya bang. Murah deh Mayang, tentu murah deh. Enak kan tergantung bang. Misalnya usahanya tuh baru atau deh bang mah. Oke. Palingan memang ada yaudah mentolongan saya gitu. Oh, udah kayak gitu. Ya, kirimlah videonya ke mentolongan gitu. Oh itu yang hanya posting kan? Ya nggak posting. Kalau yang ke itu palingan orang tuh magi ya biaya untuk ke situ. Oke. Tuh misalnya kalau makan di situ atau palingan itu bang. Itu yang awak visit, awak yang datang ke situ, berarti ada biaya transportasinya, jasanya. Kalau Mayang, kayak gini kok stay-nya di Solo. Iya Solo. Nah kalau misalnya orang endorse kok di luar Solo, apa? Ada itu harga ke lokasi transportasinya. Ya, transportasinya. Tambahan, ada tambahan. Oke, seru kan asli bukan. Kalau di Solo sendiri, Mbak Asia antusiasme kayak pelaku usaha kok untuk endorsement, apakah sudah melek kah atau masih maaf kayak itu kayak gitu? Mulai banyak yang misalnya apun lah sama Mayang tuh nilai orang Solo itu promon lah ke Mayang tuh mulai banyak yang itu. Biasanya emang nggak ada yang promon kayak itu di Solo mama. Kini agak mulai kini kan sosial media banyak nih bang ini. Orang mulai sosial media itu udah cobalah promon lu mana tahu lain ada orang yang Bali gitu. Dari Langang ke Rami, dari Ado ke Ado gitu. Emang harus gitu ya. Dan kini berarti di Solo mulai banyak orang-orang yang memakai jasa influencer ya untuk mempromosikan. Dan dari dulu orang mungkin dengan gaya mengiklankan yang beda-beda. Nah, dulu masih zaman sebelum sosial media orang pakai brosur, ya kan. Kini udah mulai ke influencernya, apalagi kalau usahanya di Solo pakai influencernya orang Solo lah ya. Lebih tertarget lah. Lebih lokal, lokal pride. Nah, berarti ala mulai banyak orang tahu tentang digital, banyak tahu orang seberapa pentingnya sih menggunakan influencer untuk mempromosikan usahanya gitu ya. Dan kini untuk di pasar Solo, bukan pasarnya ya, untuk pasaran di Solo itu ada beberapa, kan kalau di Padang banyak lah selebgram ya, banyak pilihan. Kalau di Solo selain Mayang sama Gerundang
Ada cile yang awak tahu sama isirah, yang iklan-iklan kayak minumlah ini. Itu yang awak tahu. Ada Mbak rami enggak selebgram itu? Rami sih bang. Rami juga ya. Lebih banyaknya ke mana? Yang Solo sekitar. Iya, Solo sekitar Kabupaten Solo dan Kota Solo lah. Ada sih bang beberapa, tapi kebanyakannya dari luar banyak. Maksudnya kebanyakan dari luar? Yang dari luar Solo itu. Yang dari luar Solo. Iya, kebanyakan juga. Oh, maksudnya orang bukan Solo tapi ini jadi influencer di Solo. Oh, ada juga yang kayak gitu ya? Banyak juga. Okay. Yang didatangkan lah gitu bang. Kalau misal mempromoan tuh dari luar datangan. Oh gitu, untuk ngiklan. Iya, Misalnya Solo kini ada sebuah usaha memakai jasa awak misalnya di Padang misalnya. Oke gitu. Oke, siap. Nah, kok adonan kalewat dulu ya Mayang. Nah, anak, kok sangat penting kok. Oke, nusa-nusananya kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Mayang, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, masih bersama Ambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita Mayang. Mayang kan terkenal dengan gombalan-gombalannya kok. Nah, kalau di Sesiko kita tantang Mayang untuk menggombal-gombalan. Dialah hajar lah aku. Dengan gombalan-gombalan maut Mayang tuh. Nah, lah ada stok Mayang. Aste bang. Alah ya. Aste. Oke, hajar. Coba calik main jari ya bang. Hah? Jari bang dia calik. Jari, oke. Jari manis bang yang mah. Jari manis kan kok? Bisa tuh jari sih mulai di bang. Betul? Soalnya manis lah semua bang. Oh. Tabang apa cece? Bang kok mirip ayah? Kok ayah? Ayah dari anak-anak wak. Oh. Meleleh. Masuk wak ke kulkas biar bakul ya. Oke. Oh gitu. Keren sih. Wak balik lah. Bang boleh. Apa beda Mayang jo polisi lalu lintas? Tahu yang doang. Kalau polisi lalu lintas tuh mengalihkan lalu lintas. Kalau Mayang tuh mengalihkan duniaku. Boleh bang minum kok bang. Minum yang lu. Nggak lucu kan lah selalu. Oke. Ajar Mayang. Aduh ya Mayang. Abang siap rayu kamu abang? Siap rayu balik ke Padang deh. Ke KUA lah semua yang bang. Oh, panen di rumah kan. Oke, bicara tentang cincin tadi ya. Tentang jari tadi lah ya. Beda cincin sama Mayang. Yeah. Cincin kan dipakai deh bang. Ya. Mayang? Kalau cincin tuh melekit di jari. Ya. Kalau Mayang melekit di hati. Aduh. Wah, contekan. Lama stok. Oke, itu jurus-jurus Mayang ya. Itu harusnya dipotong kok. Masukan ke di TikTok, di short. Lagi jedak-jeduk ya awal. Jedak-jeduk. Wah, keren. Harusnya tuh viral tuh. Mayang. Nah, kayak gitu tuh langsung terbayang sih. Maksudnya apakah emang ada stok lamu pernah mandanga, pernah mencari segala macamnya, atau kepikiran, aku bisa jadi bahan kayak gitu. Kadang ada yang mencari orang, bisa jadi bahan mah. Pas waktu dulu memang mencari orang tuh bisa jadi bahan langsung. Oke. Tapi ada yang memang ada pernah mendanga. Oke. Kalau langsung mencari awak kayak gitu kok? Kayak tadi lah. Nah, kayak tadi ya. Oke, keren. Itu skill sih mulai Pak. Karena menggombal itu ndak lo mudah dah. Ya, karena awak harus memikirkan dulu. Tuh memikirkan lo di ma puncaknya beko orang ka. Kayak tadi kan meleleh awak ada meleleh bisa baku beli awak nampia tabang tadi kan. Nah, itu emang hanya kebutuhan konten kah atau emang sehari-hari Mayang ada emang hobi ngombal gitu?
Dulu hobi gombal setari. Emang hobi gombal. Cewek hobi gombal. Rata-rata kan cowok yang hobi gombal. Kebanyakan yang menggombalan cowok banyak. Oke. Dan cowok tuh nio-nio sih. Iya. Nio sih orang. Dan rata-rata emang baper tuh, Pak. Meleleh paling. Meleleh. Sesaat saya tuh udah. Sesaat ya. Tapi enggak sampai baper ya. Nah. Oke. Karena biasanya kan cowok yang gombal ya. Iya. Karena bagi cowok kan ada istilahnya andrologi. Wah, aku gak baris. Ilmu tentang lelaki sih. Laki-laki tuh kayak punya insting tahu bahwa cewek itu orangnya audio. Pernah dengar tuh enggak? Cowok tuh tanpa ketahui, tanpa inya sadar, inya paham kalau cewek itu orangnya audio. Makanya sukanya gombal, dia soro-soro kan, dengan gombalan-gombalan itu yang membuat wanita tuh lulu. Gitu. Dan secara feminologinya, secara dari pihak ceweknya, cewek itu secara alamiah tahu bahwa cowok itu visual. Makanya cewek kok hobi dandan, hobi pakai baju rancak, pokoknya baanan looknya rancak, view-nya rancak dicaliak, pokoknya baanan rancak di mata cowok lah. Tanpa sepengetahuan ini, tanpa disadari, secara naluriahnya wanita kok pengen tampil bagus di mata cowok. Karena nyo tahu cowok tuh di dalam bawah sadarnya cowok itu suka dengan cowok kok suka visual. Melihat wanita tuh dari fisik dulu, dari visualnya dulu. Entah itu dari wajah, entah itu dari pakaian. Betul enggak? Iya enggak ya? Itu tanpa kita sadari lah. Wanita suka lebih ke audio, maka cowok itu secara alamiah suka gombal. Si cewek suka tahu bahwa si cowok itu lebih visual, suka dengan bentuk-bentuk wajah, bentuk semacamnya, makanya cewek secara alamiahnya suka dandan. Nah gitu. Kok gak bareng gitu? Silahkan dipotong Lil. Nah itu. Dan bukan beberapa sih, mayoritas kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi agak suatu hal yang amazing Wak, mencelek mayang bisa gombal. Karena jarang-jarang loh cewek menggunakan jurus kata-katanya untuk itu kan, untuk meluluhkan hati laki-laki. Nah, Mayang. Kini Mayang punya usaha hijab, punya akun Instagram dan TikTok dengan jumlah followersnya yang sudah puluhan ribu. Dah, rencana ke depan Mayang Mbak? Ada enggak rencana ke depan Mayang, entah itu berhubungan dengan akun Mayang sendiri, entah konten, atau punya rencana lain yang di luar itu? Kini lebih ke yang fokus mungkin untuk hijab tuh Bang. Fokus hijab. Ya, jadi ke depannya hijab tuh mungkin lebih kadang dari yang kini gitu memang. Hijabnya yang gadang atau usahanya? Usaha hijab ya Bang. Oke, siap. Usaha hijabnya lebih kadang lebih kok. Banyak toko lah mudah-mudahan. Wih, amin ya Allah. Banyak toko dan banyak pembeli lah ya. Amin. Banyak toko nak ada pembeli kan ibu jati itu. Itu kuno influencer tadi. Wah, jangan lupa pakai jasa influencer. Itu promoan gitu kan. Betul. Apalagi untuk memilih influencer kok sebenarnya tricky jo. Maksudnya gitu. Nggak bisa Wak mencari misalnya, oh kok sedang viral mana kini, wak endorse lah joinnya. Biko tiba tahu-tahu barang yang awak endorsekan ke si influencer viewsnya rendah atau ndak laku secara penjualan. Nah banyak pelaku usaha tuh yang malah menyalahkan influencernya. Iya. Padahal harusnya si pelaku usaha harus cek dulu persona dari si influencer. Kalau nyu cewek suku berhijab, awak punya usaha hijab cocok mana? Ya kan? Atau kayak baju muslimah semacamnya, apakah jasa influencer yang cewek engko itu akan cocok mana? Atau yang berhubungan dengan beauty, entah itu make up segala macamnya, mungkin akan cocok. Tapi kontennya lebih ke makan, tapi promosian hijab mungkin ada juga penjualan, tapi tidak akan serancak yang berhubungan dengan beauty tadi, betul nggak sih? Nah itu bagi pelaku usaha, jangan misalnya ndak laku beko basalan influencer kan. Iya, jangan harus pintar-pintar juga. Nah bagi kawan-kawan nanti mau endorse pun silahkan hubungi Mayang. Kalau Mayang lebih luas tuh, ada lucu-lucuannya, ya kan. Jadi kalau konten apapun pun
dengan persona Mayang yang ada lucu-lucunya tetap bisa masuk menurut ya, Pak. Karena lebih luas ketimbang hanya Mayang selama ko hanya foto-foto cantik-cantik sih. Mayang punya konten-konten yang lucu-lucu, berarti produkku bisa masuk. Semoga sukses Mayang. Oke Mayang, terima kasih alah datang ke podcast Tampek Mota. Semoga kedepannya makin sukses dengan konten-kontennya, dengan bisnis hijabnya. Nah, ada enggak yang kalian sampaikan sebelum kita closing? Kawan-kawan di rumah. Semangat. Semangat pokoknya jalani saya enggak ada kata-kata untuk talembek kadang talembek untuk mencoba apapun enggak ada tuh doang. Oke. Coba saya selagi bisa mencoba tuh coba. Walaupun agak mana tetap harus coba tarik. Oke, jangan nak dicoba ya. Jangan nak dicoba. Oke, karena kegagalan terbesar itu adalah tidak pernah mencoba sama sekali. Oke, terima kasih Mayang telah datang di podcast Tampek Mota. Semoga menginspirasi. Oke, di sana-sananya demikianlah bincang-bincang kita bersama Reno Mayang Sari. Semoga bisa menginspirasi kita sadonyo, entah itu mengenai tentang konten kreatornya, influencernya maupun hijabnya. Semoga banyak hal-hal positif yang bisa dipetik. Saya Desbi Sugari, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.